Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasawwur dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Rizkyasna Prasetya dari absen 33. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faus Alfareza dari absen 22. Izinkan kami untuk menjelaskan kerajaan Kesultanan Cirebon. Berikut videonya. Kesultanan Cirebon. Letak wilayah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berada di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lokasi ini membuat kerajaan menjadi pangkalan penting untuk jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Sejarah berdirinya Kesultanan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walasungsang atau Pangeran Cakrabuana putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1430 Masehi dengan nama Kebon Pesisir atau Tegai Alang-alang. Ia kemudian memeluk agama Islam dan berguru kepada Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo. Raja terkenal, Pangeran Walasungsang. Pangeran Walasungsang juga dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana, adalah pendiri kerajaan Cirebon yang diperkirakan didirikan sekitar tahun 1430 Masehi. Pangeran Cakrabuana adalah anak dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Yang kedua, Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ia memerintahkan kerajaan Kesultanan Cirebon dari 1479 hingga 1568 Masehi dan merupakan raja yang membawa kerajaan Cirebon ke masa kejayaannya. Ia juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Ketiga, Sultan Abdul Karim. Sultan Abdul Karim adalah penguasa terakhir Kesultanan Cirebon sebelum terjadi pembagian wilayah menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pembagian ini terjadi karena adanya perselisihan antara dua putra Abdul Karim, yaitu Pangeran Kertawijaya. Sejarah kerajaan. Sejarah kerajaan Cirebon bersumber pada babat tanah Sunda dan Aja pada naskah Garita Puaka Garuban Negeri. Kerajaan Cirebon sendiri awalnya berasal dari salah satu dukuh kecil bernama Garuban. Dalam bahasa Sunda artinya campuran dibangun oleh Ki Gedong Tapa. Peristiwa penting. Kerajaan Cirebon menempuh masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 hingga 1956. Cirebon yang sangat maju dalam agama, politik, dan perdagangan. Terdapat sejumlah alasan yang membuat kerajaan Cirebon mengalami masa keemasan pada saat dipimpin Sunan Gunung Jati. Yang pertama, berhasil membuat Cirebon merdeka dari kerajaan Sunda Pajajaran. Yang kedua, berhasil melebarkan kekuasaannya hingga separuh Jawa Barat dari Banten. Ketiga, berhasil mengislamkan penduduk di wilayahnya. Keempat, membangun infrastruktur pelabuhan keraton, jalan, dan masjid. 5. Membangun pasukan keamanan. Setelah Gunung Jati meninggal dunia, kerajaan Cirebon perlahan mengalami penurunan hingga masa keruntuhan. Peninggalan kerajaan Cirebon. Yang pertama ada makam Sunan Gunung Jati. Yang kedua ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yang ketiga ada batik Cirebon. Yang keempat ada wayang golek Cepak. Apa yang menyebabkan untuk keruntuhan kerajaan Cirebon? Keruntuhan Kesultanan Cirebon penyebabnya adalah fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram, dan mertua Penembahan Ratu II. Jadi itu penyebab dari keruntuhan kerajaan Cirebon. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami kelompok 8 dengan judul Kesultanan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.